Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah, di antara metode yang sangat penting dalam mendidik anak adalah at-ta'lim bil qudwah, yaitu mengajar dengan keteladanan. Al-Quranul Karim sebagai sumber utama dalam mendidik umat manusia banyak menyinggung tentang betapa pentingnya keteladanan dalam pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Orang tua yang mana ia juga berperan sebagai pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik di depan putra-putrinya. Dia harus bisa mencontohkan terlebih dahulu apa yang ingin ia perintahkan kepada anaknya, dan dia bisa meninggalkan terlebih dahulu apa yang ingin ia larang kepada putra-putrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Syuaib, "Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, in uridu illa al-islaha mastata'tu." Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Para pakar ulama tarbiyah, ulama pendidikan, mereka telah menyebutkan bahwa mengajar dengan keteladanan jauh lebih mengena, lebih berpengaruh daripada mengajar hanya dengan kata-kata saja. Abu dan Ummu yang dirahmati oleh Allah, anak-anak kita akan menghadapi tugas berat ketika mereka telah menginjak masa baligh. Mereka akan memikul beban syariat yang berat demi keselamatan mereka di dunia dan akhirat kelak. Beban itu akan semakin berat ketika mereka tidak pernah disiapkan sejak dini untuk memikulnya oleh orang tuanya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika belum mau belajar salat ketika mereka berumur 10 tahun. Perhatikan hadis tersebut. Nabi SAW memerintahkan agar kita membiasakan anak-anak dari sedini mungkin untuk belajar memikul syariat salat, agar kelak ketika syariat itu telah wajib atasnya, maka akan mudah baginya untuk memikulnya. Bayangkan jika anak tersebut tidak pernah diajari salat yang benar sejak dininya. Apakah sekiranya ia mampu melaksanakan salat dengan sempurna? Fudail bin Iyad, beliau bercerita bahwa Malik bin Dinar pernah melihat seorang laki-laki salat dengan salat yang buruk. Maka seketika beliau berkata, "Betapa kasihannya aku kepada keluarganya." Para sahabatnya berkata, "Ya Aba Yahya, yusi'u hadha salatahu wa tarhamu iyalah." Wahai Abu Yahya, dia yang salatnya buruk, mengapa Anda malah kasihan kepada keluarganya? Maka beliau berkata, "Innahu kabiruhum wa minhu yata'allamun." Dialah pemimpin mereka, dan kepadanya mereka akan belajar. Kira-kira menurut Anda bagaimana hasil salat anak-anaknya jika orang tuanya saja tidak pandai mengerjakannya? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Abu dan Ummu yang dirahmati Allah, anak bisa menjadi syafaat bagi orang tuanya kelak di akhirat, tapi mereka juga bisa menjadi petaka untuk orang tuanya kelak di akhirat. Maka Anda ingin memilih anak yang seperti apa? Abu dan Ummu, istiqamah begitu berat bagi kita.
Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? Istiqamah mengaji Al-Quran, istiqamah menjaga salat, istiqamah belajar agama. Semua itu begitu berat bagi mereka untuk dijalani, dan semua itu akan semakin menjadi berat bagi mereka karena tidak mendapatkan qudwah dari orang-orang yang dekat dengan mereka, tidak mendapatkan teladan dari orang-orang yang selama ini mereka kagumi dan mereka cintai, yaitu Anda sebagai orang tuanya. Maka marilah kita pantaskan diri kita untuk menjadi qudwah, menjadi teladan baik untuk mereka yang kita cintai, agar beban syariat ini menjadi terasa ringan bagi mereka. Maka bahagia dunia akhirat tidak lagi hanya menjadi cita-cita, tapi akan menjadi kenyataan. Barakallahu fiik.